Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 842, 0843 tidak tahu siapa dia. Hah! Xiao Yu dan yang lainnya menunggang kuda mereka dan terbang ke arah mereka dengan ekspresi ingin tahu di wajah mereka. Tanda seru. Mereka dari barat. Melihat warna wajah mereka, Guan Suking langsung berkata. Namun, mereka tidak memperhatikannya. Mereka terbang perlahan sambil mengagumi pemandangan di sekitar mereka. Ledakan. Pada saat ini, Pegasus terbang menuju langit di atas mereka. Yu. Ao. Tiba-tiba, teriakan ketakutan kuda terdengar. Cek, apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Bang! Ah! Apa yang sedang terjadi? Jeritan kuda dan desahan kerumunan bisa terdengar. Seluruh adegan itu sangat kacau. Lebih dari 500 orang mampu menstabilkan Pegasus. Pegasus meraung ketakutan dan gelisah. Tubuh mereka tidak bisa membantu tetapi mundur ke belakang. Hehe, Xiao Yu dan yang lainnya tidak bisa menahan tawa saat melihat pemandangan Pegasus jatuh dari ketinggian 1000 meter di langit. Sebelumnya, sekelompok orang ini ingin terbang ke atas kepala mereka dengan Pegasus mereka. Namun, saat Pegasus mendekati mereka, mereka merasakan kekuatan yang membuat jantung mereka berdebar. Hewan memiliki penekanan garis keturunan yang sangat kuat, terutama ketika pihak lain lebih kuat dari mereka. Wang Xian, Xiao Yu, dan yang lainnya telah mencapai transformasi pertama dari transformasi naga surgawi, belum lagi Wang Xian. Xiao Yu dan yang lainnya juga memiliki garis keturunan naga surgawi. Kelompok Pegasus ini tidak berani naik di atas kepala mereka. Ketakutan naluriah mereka membuat mereka berhenti ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, terdengar suara dua kaki kuda yang menginjak udara. Suara dingin terdengar. Dua kuda perlahan terbang. Kedua kuda ini sangat tinggi. Ada tanduk di tengah kepala mereka. Mereka tampak seperti binatang surgawi. Seorang pria dan seorang wanita duduk di atas kuda. Pria itu memiliki rambut emas panjang dan sangat tampan. Wanita itu juga memiliki rambut emas panjang. Dia memiliki ekspresi bangga di wajahnya. Anak dewa, kami juga tidak tahu. Saat Pegasus baru saja terbang ke sini, mereka tiba-tiba berhenti ketakutan. Seorang gadis menggosok tempat di mana dahinya bersentuhan dan berbicara kepada pria dan wanita muda itu. Pria muda itu mengalihkan pandangannya ke Pegasus dan melihat ke depan perlahan. Ketika dia melihat Wang Xian dan yang lainnya telah pergi, wajahnya tanpa ekspresi. Semua orang di depan, apakah kamu pergi begitu saja setelah mengolok-olok orang-orang dari domain surgawi Romawi? Hah! Ketika Wang Xian dan yang lainnya mendengar suara dari belakang, mereka menoleh sambil tersenyum. Kami tidak bergerak. Xiao Yu merentangkan tangannya dengan senyum di wajahnya. Kalian satu-satunya yang ada di sini. Jika kalian tidak bergerak, mungkinkah ada yang lain? Pria muda itu menatap mereka dengan wajah tanpa ekspresi. Menurut aturan ke-15 dari alam surga Romawi, siapapun yang menyinggung Oracle Corps akan dipotong lengannya. Dewi berambut emas mengangkat kepalanya sedikit dan mengumumkan kalimatnya. Kata-kata mereka menyebabkan Wang Xian dan yang lainnya sedikit mengernyit. Orang-orang dari alam surga selalu sombong. Xiao Yu mendengus dingin. Dia jelas tahu sesuatu tentang domain celestial. Kamu tidak tahu dari sekte immortal mana kita berasal. Guan Suking menatap mereka dengan rasa ingin tahu. Suan Yuan, Yuen atau sekte abadi binatang. Bahkan jika itu adalah tiga sekte ini, kamu harus membayar sedikit untuk apa yang kamu lakukan tadi. Putra Dewa Muda itu berkata dengan bangga. Hehe, menarik sekali. Xian kecil, tidak ada yang mengenalmu sekarang. Guan Suking dan yang lainnya merasa sangat tertarik ketika mereka mendengar kata-kata Putra Dewa Muda itu. Sudah lebih dari setahun, namun ada orang yang tidak mengenal Raja Naga. Namun, itu masuk akal ketika mereka memikirkannya. Tahun ini adalah tahun perubahan besar bumi. Ada banyak keajaiban, dan paling banyak, yang abadi akan muncul setiap minggu. Istana Naga tidak muncul selama lebih dari setahun. Selain itu, pihak lain berasal dari barat, jadi dia sama sekali tidak mengenal Wang Xian. Sekarang, dunia tidak mengenalinya. Berapa harga yang kamu bayar? Wang Xian bertanya dengan geli. Sepertinya kalian bukan dari tiga sekte besar abadi Tiongkok. Kemudian,
Kalian masing-masing akan memiliki satu tangan. Dewi Pirang mendarat di Pegasusnya dan menatap hakim. Saat dia berbicara, dia menggerakkan lengannya dan pedang batu permata yang tajam muncul di tangannya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu ingin melakukannya, atau kamu ingin aku melakukannya? Aku akan melakukannya. Pada saat ini, ikan todak emas di belakang Wang Xian berkata dengan dingin. Saat dia selesai berbicara, dia mulai bergerak. Radius 4 hingga 5 kilometer dipenuhi berkas cahaya keemasan. Sinar cahaya keemasan ini sepertinya menembus seluruh ruang. Ayo pergi. Wang Xian melirik dengan acuh tak acuh dan terus terbang ke depan. Xiao Yu, Guan Suking, dan yang lainnya memandangnya dengan mengejek. Orang-orang dari alam dewa menyebut diri mereka dewa di barat dan disembah oleh orang lain. Namun, ketika mereka datang ke timur, mereka harus tetap low profile. Kata Xiao Yu dengan sedikit jijik. Ah, lenganku. Pada saat ini, teriakan ketakutan datang dari belakang. Tidak, tidak, lenganku. Semua wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka menatap tak percaya pada lengan kanan mereka. Lebih dari 500 orang dipotong tangan kanannya. Bagaimana ini mungkin? Ini. Namun, dua putra dan Dewi Surgawi yang duduk di atas dua Pegasus yang sangat besar memiliki keringat dingin di dahi mereka, dan mata mereka dipenuhi teror. Lengan kanan mereka juga benar-benar kosong. Dalam sekejap, serangan instan. Dewa, atau setidaknya dewa, dia benar-benar berani menyerang kita secara langsung. Keduanya menyegel luka di lengan mereka, mengertakkan gigi saat mereka berbicara ketakutan. Mereka tidak menyangka bahwa lawan mereka sebenarnya adalah dewa abadi, dan dewa yang bahkan lebih kuat dari mereka. Jika mereka tahu, mereka tidak akan berbicara tentang persidangan, dan mereka tidak akan begitu sombong. Namun, pihak lain justru berani langsung memotong salah satu lengannya tanpa ampun. Ini membuat wajah mereka sangat suram. Sialan, sial. Dia sebenarnya berani langsung memotong semua lengan kita. Saya ingin ayah saya membunuh mereka, bunuh mereka. Putra dewa muda itu meraung dengan suara seram dan rendah. Mereka hanyalah anak-anak dewa yang baru saja maju menjadi dewa yang abadi. Lengan mereka dipotong, mereka membutuhkan sejumlah besar pil obat untuk pulih. Selain mereka, ada juga sekelompok ahli dari domain Celestial Romawi yang lengannya dipotong. Jika semuanya pulih, itu akan menjadi sumber daya yang cukup besar. Dewa-dewa barat pada dasarnya adalah keturunan dewa. Dengan kata lain, sangat mungkin nenek moyang mereka memiliki dewa, dan keturunan mereka akan memiliki kesempatan untuk menjadi dewa. Terlebih lagi sekarang, putra dewa adalah keturunan dewa. Mereka berkultivasi untuk menjadi dewa dan tidak mewarisi tahta dewa. Ekspresi Dewi di sampingnya berubah drastis. Sebagai keturunan dewa kecantikan dan cinta, dia sangat memperhatikan citra dirinya. Sekarang, salah satu lengannya telah dipotong. Dalam adegan besar berikutnya, bukankah itu akan memalukan bagi ibunya? Tunggu saja, sang Dewi menggertakkan giginya. Ekspresinya sedikit ganas. Wang Xian tidak terlalu memperhatikan episode kecil tadi. Pada saat ini, yang disebut dewa hanyalah beberapa orang dengan kultivasi yang kuat. Di bumi, mereka abadi dan dewa. Di benua supernatural, mereka hanyalah katak di dalam sumur. Bab 843, 0844 bertemu dengan orang tua. Dengan kekuatan Istana Naga saat ini, Wang Xian tidak berani mengklaim bahwa dia bisa menyapu seluruh bumi. Namun, itu tidak akan menjadi masalah baginya untuk menyapu seluruh alam Dewa Barat. Oleh karena itu, ketika Sang Dewi berbicara tentang penghakiman dari atas, ikan todak emas di sampingnya akan bergerak tanpa dia mengucapkan sepatah kata pun. Tanda seru, seorang abadi yang lebih rendah berani menjadi begitu sombong. Itu sudah merupakan tanda pengampunan bahwa dia tidak membunuh mereka secara langsung. Jika ada orang yang berani memprovokasi Kaisar kuno, kepala mereka sudah lama jatuh. Meskipun Wang Xian bukan seorang kaisar sekarang, dia sudah bisa menyatukan bumi jika dia ingin menjadi raja dan mendominasi dunia. Setelah kembali ke kota Jiang, perubahan besar terjadi di kota. Lingkungan telah berubah menjadi lebih baik dan pohon-pohon di sekitarnya tumbuh lebih tinggi. Ketika mereka tiba di kota, ada lebih banyak orang yang terbang di langit. Setidaknya ada 1000 orang yang terbang dengan pedang. Orang-orang ini setidaknya berada di alam Xiantian. Di masa lalu,
seorang guru Xiantian dapat menekan seluruh wilayah. Sekarang, ada banyak master Xiantian seperti anjing. Ayo hubungi teman lama kita dan mengobrol. Wang Xian memandangi pulau terapung di depan villa. Pulau terapung ini diberikan kepada Xiao Yu untuk dia mainkan. Di atasnya, Azure Dragon dan Draconid lainnya merawatnya. Lelang masih berlangsung normal. Itu bisa dianggap sebagai salah satu dari sedikit properti Istana Naga di dunia manusia. Raja Naga, sekelompok DRAKONID terbang di atas. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke arah mereka dan menunjukkan senyum tipis di wajahnya. 20 dewa, tidak buruk. Karena Wang Xian telah tinggal di Istana Naga, Draconid ini telah mengikuti perintah Xiao Yu. Namun, Xiao Yu tidak membutuhkan DRAKONIDS. Oleh karena itu, mereka telah tinggal di Pulau Terapung. Panggil Old Sui, Old Qin, Old Wang, Dahai dan yang lainnya. Suruh mereka untuk kembali dan mentraktir mereka makan. Wang Xian memerintahkan Mo Qinglong. Itu Raja Naga. Kelompok DRAKONIDS menganggukkan kepala dengan hormat. Xiao Yu, apakah kamu memanggil bocah itu? Dia mengambil adik perempuanku yang berharga. Sudah waktunya untuk bertemu dengannya setelah sekian lama. Setelah Wang Xian memberikan instruksinya, dia berkata kepada Xiao Yu yang berada di sampingnya. Saudaraku, ini. Xiao Yu sedikit pemalu dan tidak tahu harus berkata apa. Pergi. Masalah Feng Lingtian adalah masalah di masa depan. Segera, saya akan pergi ke dunia lain. Oleh karena itu, masalah di bumi harus diselesaikan secepat mungkin. Wang Xian berkata pada Xiao Yu dengan nada serius kali ini. Memasuki daratan yang luar biasa tidak bisa dihindari. Apakah Xiao Yu ingin mengikuti dan bagaimana Feng Lingtian harus menghadapinya adalah masalah yang menyusahkan. Apakah Feng Lingtian harus bergabung dengan Istana Naga atau tidak, dia harus membuat keputusan saat waktunya tiba. Baiklah, saudaraku. Xiao Yu juga menyingkirkan keinginannya dan mengangguk. Dia juga berkonflik tentang masa depan. Dia 100% tidak mau meninggalkan kakaknya yang telah melindunginya. Namun, dia juga tidak ingin dipisahkan dari Feng Lingtian. Kalau begitu aku akan melakukan perjalanan ke Sekte Yellow Heaven Immortal. Kata Xiao Yu kepada Wang Xian. Jangan pergi. Biarkan mereka datang. Wang Xian berkata langsung. Xiao Yu menjulurkan lidahnya saat dia mendengar kakaknya memotongnya. Dia tahu niat kakaknya. Dia dan Feng Lingtian berada di dua level yang berbeda. Omong-omong, Feng Lingtian berada di level yang lebih tinggi. Secara alami, Wang Xian tidak bisa membiarkan adiknya menderita. Dia juga tidak akan membiarkannya menderita di masa depan. Secara alami, dia harus menunjukkan harga diri. Baiklah, saudaraku. Jangan khawatir. Lingtian tidak akan berani membuatku marah. Kata Xiao Yu sambil tersenyum. Wang Xian tersenyum dengan wajah lurus. Baiklah, aku akan menemani Su Qing dan King Yue berjalan-jalan. Anda menyelesaikan masalah Anda sendiri terlebih dahulu. Setelah itu, Wang Xian menemani Guan Su Qing, Lan King Yue, dan yang lainnya ke rumah mereka. Dia juga mengirim seseorang untuk mengundang keluarga Tang Yingxuan. Beberapa gadis akan menjadi anggota Istana Naga di masa depan. Secara alami, dia harus membuat beberapa pengaturan. Kemudian, dia mengobrol dengan dua teman lamanya di kota Jiang. 2 hari berlalu dengan cepat. Pada pagi hari ketiga, sekelompok orang menyambut mereka dari Pulau Terapung. Saudaraku, Lingtian, ayahnya, dan orang-orang dari Sekte Yellow Heaven Immortal ada di sini. Xiao Yu berkata pada Wang Xian dengan wajah sedikit merah. Ayo keluar dan lihat. Wang Xian tersenyum dan mengangguk. Xiao Yu memegang bahunya dan berjalan keluar. Di area rekreasi Pulau Terapung, ada sebuah villa besar. Di depan villa ada ruang kosong dengan kolam di tengahnya. Saat ini, di pintu masuk, sekelompok lebih dari 200 orang berdiri di tanah di depan mereka. 6 dewa. Wang Xian mengalihkan pandangannya. Fondasi Sekte Yellow Heaven Immortal tidak buruk. Sudah ada 6 yang abadi, dan Xiao Ran ada di antara mereka. Pemimpin Sekte Ling Xiao juga telah mencapai alam abadi atas. Raja Naga, Ling Xiao segera menangkupkan tangannya dengan hormat saat melihat Wang Xian keluar. Meskipun Wang Xian adalah saudara laki-laki Xiao Yu, kakak laki-lakinya seperti seorang ayah. Mereka memiliki senioritas yang setara. Namun, dari segi kekuatan, Sekte Yellow Heaven Immortal masih tertinggal jauh.
Bahkan Sekte Dewa Langit Kuning saat ini masih sangat lemah dibandingkan dengan Istana Naga. Dia tidak pernah berani membayangkan putranya bisa naik ke saudara perempuan Raja Naga. Haha, pemimpin Sekte Ling, semuanya, silakan masuk. Wang Xian mengulurkan tangannya dan menyapa mereka. Raja Naga, maaf mengganggumu. Ling Xiao tersenyum tetapi masih sedikit pendiam. Lagi pula, orang di depannya adalah eksistensi menakutkan yang telah menghancurkan Sekte Holy Doctor Holy Medicine Immortal. Feng Lingtian mengikuti dari samping dengan gugup dan diam-diam menatap Xiao Yu. Ayahnya berhati-hati, jadi dia bahkan lebih gugup. Orang di depannya adalah Raja Naga. Wang Xian melihat Xiao berlari di samping mereka dan melambaikan tangannya. Menguasai. Xiao berlari segera berjalan mendekat dan berkata dengan hormat. Xiao Ran adalah murid dari Raja Naga. Semua orang di Sekte Yellow Heaven Immortal tahu tentang ini. Kalau tidak, bahkan jika bakat Xiao Ran luar biasa, dia tidak akan melangkah ke alam abadi. Sumber daya dari Sekte Yellow Heaven Immortal bias terhadapnya. Bahkan jika Xiao berlari adalah orang luar, tidak ada seorang pun di seluruh Sekte Abadi yang berani mengatakan apapun. Sebaliknya, mereka tidak menginginkan apapun selain mengasuh Xiao dengan benar. Namun, Xiao Ran tidak mengecewakan. Dia sudah mencapai alam abadi pada usia 19 tahun. Kamu telah tumbuh jauh lebih tinggi. Wang Xian menepuk Xiao Ran, yang bahu-membahu dengannya. Beberapa hal telah berubah, tetapi orang-orang telah berubah. Si kecil yang tingginya 1,6 meter kini telah tumbuh lebih tinggi. Hehe, Xiao berlari tersenyum bodoh. Matanya dipenuhi rasa terima kasih. Mana leluhurmu? Di masa lalu, dia mengambil Su King sebagai muridnya. Di masa lalu, istri tuanmu dalam keadaan koma. Sekarang, kamu harus berterima kasih padanya dengan benar. Wang Xian meminta Xiao lari. Tuan, leluhur tidak mengikuti kita di Sekte Langit. Haruskah saya memberitahu dia? Kata Xiao Ran segera. Tidak perlu. Istri tuanmu akan pergi ke sana sendiri. Saya akan memberi Anda beberapa petunjuk tentang kultivasi Anda nanti. Ya, itu guru. Xiao berlari mengangguk dengan penuh semangat. Setelah memasuki aula, Wang Xian memberi isyarat kepada Ling Xiao dan yang lainnya. Ao Jian dan 3 lainnya berdiri di samping dengan pedang di tangan. Mo Qinglong dan drakonit lainnya segera menyiapkan teh. Xiao Ran juga berdiri di samping Wang Xian. Ketika 3 dewa yang tersisa dari Sekte Yellow Heaven Immortal melihat pemandangan ini, mereka berdiri di samping dengan patuh dan tidak berani duduk. Karena yang lain tidak duduk, Feng Lingtian juga tidak berani duduk. Dia berdiri di samping ayahnya. Itu terlalu membatasi. Saat ini, meskipun jumlah yang abadi telah meningkat 2 hingga 3 kali lipat, bagaimanapun juga mereka tetap abadi. Mereka akan menjadi tamu terhormat kemanapun mereka pergi. Namun, di tempat Raja Naga, Dewa menyajikan teh dan berdiri di samping untuk melindunginya. Bab 844-0845 Pernikahan Akbar. Untuk pertama kalinya, Dewa Abadi dari Sekte Yellow Heaven Immortal memiliki ilusi bahwa bahkan Dewa Abadi pun lebih rendah dari mereka. Sangat tidak mungkin bagi Dewa Abadi yang bermartabat untuk menyajikan teh dan menuangkan air di sampingnya. Tanda seru, Dewa Abadi tinggi dan perkasa, dipuja oleh puluhan ribu orang, dan disembah oleh semua orang. Sekarang, mereka bahkan tidak punya hak untuk duduk. Mereka melirik beberapa Dewa Abadi. Di seluruh ruangan, ada 6 Dewa Abadi. 1 berdiri di dekat pintu, 1 menyajikan teh dan menuangkan air, dan 4 Dewa Abadi yang memegang pedang berdiri di kedua sisi sofa. Tampilan kasual semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Sekte Abadi Surga Kuning mereka. 3 Dewa Abadi saling memandang, dan senyum pahit muncul di mata mereka. Menurut kekuatan asli Istana Naga, jumlah Dewa Abadi di Istana Naga sekarang tidak kurang dari 30. Ada kemungkinan mendekati 40 hingga 50 Dewa Abadi. 40 hingga 50 sudah sangat menakutkan ketika dipikirkan. Sekarang, jumlah Dewa Abadi di klan Xuan Yuan hanya 25 di permukaan. Raja Naga, ini adalah beberapa hadiah kecil. Anggap saja itu hadiah untuk pertemuan pertama kita. Harus ada proses yang tepat. Pertama kali mereka datang, mereka harus menyiapkan hadiah. Wang Xian tidak terlalu mendominasi. Setelah diskusi sederhana, mereka duduk dan makan bersama. Ini tidak dianggap sebagai pertunangan pernikahan, juga tidak ada pembicaraan tentang pernikahan antara pria dan wanita.
Mungkin Ling Xiao merasa bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk membicarakan masalah ini, jadi dia tidak banyak bicara. Wang Xian juga tidak membicarakan masalah ini. Ini diserahkan kepada saudara perempuannya untuk memutuskan. Makan itu dianggap sebagai pesta bagi para tamu dan tuan rumah. Sore harinya, Wang Xian memanggil Xiao berlari ke halaman belakang. Fiuh. Melihat Wang Xian pergi, Feng Lingtian menghela nafas lega. Hehe, Ling Xiao juga merasa lega seketika. Tatapannya menyapu Ao Jian dan yang lainnya yang telah pergi, dan ekspresi pahit muncul di wajahnya. Master Sekte, mengapa aku merasakan begitu banyak tekanan di depan Raja Naga? Bahkan jika dia tidak melepaskan aura apapun, dia tetap memberikan perasaan superioritas. Dewa yang abadi berkata dengan lembut. Ling Xiao menggelengkan kepalanya perlahan. Dari 4 dewa pendekar pedang tadi, yang di tengah memiliki kekuatan abadi yang unggul, dan 3 lainnya adalah abadi tengah. Ini, 3 dewa abadi di sampingnya melebarkan mata karena terkejut. Dengan kata lain, hanya 4 bawahan Raja Naga yang bisa menghancurkan sekte Dewa Langit Kuning mereka. Baiklah, jangan kehilangan sopan santun kita di sini. Besok, kita akan pergi ke klan Yuan bersama Raja Naga. Kata Ling Xiao sambil tersenyum. Dia belajar lebih banyak dari putranya. Misalnya, ada lebih dari selusin dewa abadi di Pulau Terapung yang mendengarkan perintah Xiao Yu. Dewa-dewa abadi itu pernah menjadi ahli gerbang naga. Kekuatan istana naga benar-benar tak terduga. Menurut perkiraannya, setidaknya ada 60 makhluk abadi. Kekuatanmu tidak buruk, tapi jangan sombong. Apa yang disebut alam keabadian bukanlah puncaknya. Saya akan mengajari Anda satu set seni bela diri yang dapat dikembangkan ke alam yang lebih tinggi. Di halaman belakang, Wang Xian berdiri di samping Xiao berlari dan berkata kepadanya. Jantung Xiao Ran berdetak kencang. Dia menganggukkan kepalanya dengan berat dan bertanya, Tuan, apa yang ada di atas dewa? Di atas yang abadi adalah transenden. Duduklah di tanah dengan kaki bersilang. Wang Xian tidak banyak bicara. Jika dia berbicara terlalu banyak, itu akan buruk baginya dan akan mempengaruhi imannya. Tidak ada batasan untuk budidaya. Xiao berlari langsung duduk di tanah dengan kaki disilangkan. Wang Xian membuka mulutnya dan manik naga api muncul. Itu adalah mutiara naga api dari tingkat yang luar biasa. Pada tahun lalu, dia telah membudidayakan mutiara naga api dan mutiara naga kayu ke tingkat pertama dari tingkat yang luar biasa. Mutiara roh air hanya berada pada level abadi yang unggul. Konsumsi membudidayakan mutiara naga masih sangat tinggi. Dia memperoleh metode kultivasi dari Feng Luan. Metode kultivasi atribut api juga dianggap sebagai metode kultivasi terbaik di benua luar biasa. Dalam perbendaharaan sistem, ada juga serangan atribut api, tetapi harga pertukarannya terlalu tinggi. Setelah memberikan metode kultivasi ke Xiao Ran, api megah mutiara naga api mulai memurnikan tubuhnya. Sekarang, kekuatan Wang Xian jauh lebih tinggi darinya. Dia benar-benar bisa memperbaiki tubuhnya. Setelah beberapa penyempurnaan, kekuatan Xiao Ran samar-samar telah mencapai tingkat abadi tingkat menengah. Mungkin tidak butuh waktu lama baginya untuk mencapai terobosan. Bagi seseorang yang baru saja memasuki alam dewa yang abadi, seolah-olah dia telah memakan obat dewa. Ketika orang-orang abadi dari Sekte Yellow Heaven Immortal melihat Xiao berlari, mata mereka terbelalak tak percaya. Ini membuat mereka merasa bahwa Raja Naga benar-benar tak terduga dan mungkin telah mencapai alam yang lebih tinggi. Raja Naga, pernikahan antara klan Yuan dan Putri Raja Dewa Alam Skandinavia ini dapat dikatakan melibatkan semua kekuatan kuat di timur dan barat. Alam Dewa Skandinavia adalah alam dewa paling kuat di barat, dan klan Yuan adalah salah satu eksistensi teratas di timur. Oleh karena itu, pernikahan ini telah membentuk aliansi yang menakutkan. Di masa lalu, klan Yuan dan alam dewa Skandinavia memiliki kerjasama. Setelah menikah, di seluruh timur, tidak ada yang berani memprovokasi klan Yuan. Di barat, alam dewa Skandinavia adalah keberadaan yang tak terkalahkan. Mereka akan menjadi kekuatan gabungan terbesar di bumi. Oleh karena itu, untuk pernikahan ini, semua sekte abadi dan dewa abadi akan datang untuk memberi selamat kepada kita. Bahkan semua alam dewa di alam dewa barat akan memiliki dewa abadi yang datang untuk mengadakan pernikahan untuk mempelai wanita. Sore berikutnya, semua orang terbang menuju klan Yuan. Wang Xian awalnya tidak mau pergi, tapi Xiao Yu ingin menyeretnya.
Dia membuatnya terdengar seperti dia ingin menikah di masa depan dan dia bisa belajar dari pengalaman orang lain ketika dia ingin menikah. Wang Xian tidak bisa membujuknya, jadi dia mengikutinya. Hubungan antara klan Yuan dan Istana Naga memiliki beberapa konflik di masa lalu. Namun, setelah menukar artefak celestial dengan formasi susunan, hubungan mereka sedikit mereda. Itu bisa dianggap sebagai hubungan biasa. Apakah kekuatan seperti itu masih membutuhkan aliansi pernikahan? Wang Xian tersenyum. Itu tidak bisa dianggap sebagai aliansi pernikahan. Yuan Hua dari klan Yuan jatuh cinta dengan putri Dewa Raja wilayah Dewa Eropa Utara. Hal ini semakin meningkatkan kekhawatiran di antara mereka. Saat ini, mereka adalah yang terkuat di seluruh dunia. Ling Xiao terus berbicara dengan Wang Xian. Wang Xian tersenyum dan mengangguk perlahan. Kali ini, ia datang dengan ide pengalaman belajar. Dia mungkin membutuhkannya dalam waktu dekat. Itu di depan. Setengah jam kemudian, Ling Xiao menunjuk ke depannya. Wang Xian menoleh. Ada balon-balon besar yang melayang di langit. Pegunungan dan pepohonan di bawah dihiasi dengan pita-pita yang meriah. Di kota kuno di samping mereka, bahkan ada lentera dan pita. Sekelompok murid klan Yuan terbang di langit untuk mengatur ketertiban. Terbang dilarang. Seluruh adegan itu sangat besar. Wajah-wajah barat terlihat di mana-mana. Bahkan ada beberapa orang Swiss yang tampak lucu dan meriah. Itu dikenal sebagai pernikahan termegah abad ini. Itu akan diadakan hari ini. Semua orang dari Sekte Abadi Surga Kuning, tolong ikuti aku. Makhluk surgawi dari klan Yuan melihat kedatangan mereka dan segera datang untuk menyambut mereka. Ketika dia melihat Wang Xian, dia tertegun sejenak. Kemudian, dia dengan cepat menyapa Raja Naga dengan hormat. Raja Naga, pemimpin Sekte Ling, silakan masuk, silakan masuk. Sikap makhluk surgawi dari klan Yuan ini jelas telah banyak berubah. Dia dengan hormat membawa mereka ke tempat pernikahan. Bab 845, 0846 Musuh di Jalan Sempit. Tempat pernikahan sudah mengudara. Itu benar, itu ada di udara. Tingginya 200 meter di udara, sejajar dengan pegunungan di sekitarnya. Tanda seru, energi air biru mendukung semua benda. Ini adalah kekuatan formasi. Pegunungan di sekitarnya memiliki semua jenis pohon dan bunga, membuat sekelilingnya sangat indah. Di tengahnya, ada mata air besar yang menyemburkan air, membuat seluruh tempat pernikahan tampak seperti mimpi. Pada formasi susunan, ada meja yang ditempatkan, dan seluruh adegan pernikahan bisa mengumpulkan 2 hingga 3.000 orang. Di sekitar puncak gunung juga terdapat banyak meja dan kursi yang diletakkan, menyebabkan mereka yang tidak memiliki kualifikasi untuk masuk memiliki area pandang. Wah, cantik sekali. Xiao Yu melihat sekelilingnya dengan wajah penuh keterkejutan. Bahkan ada beberapa kelopak bunga di kakinya yang penuh dengan romansa. Kedepannya, kami akan membangun formasi yang lebih tinggi dari mereka. Itu akan berada di ketinggian 1000 meter. Feng Lingtian berbisik dari samping. Apakah kamu akan terbang ke langit? Xiao Yu memutar matanya ke arahnya dan berkata sambil tersenyum. Hehe, Sekte Immortal Surga Kuning kita juga memiliki formasi. Kami benar-benar dapat mendukung tempat setinggi 1000 meter. Aku tidak menginginkannya. Saya akan meminta saudara laki-laki saya untuk memasangnya di laut. Lautnya sangat indah. Ada pantun dari admin. Ikan hiu makan kedondong. Jangan lupa like dong. Xiao Yu dan Feng Lingtian sedang mengobrol sementara Wang Xian mengamati sekelilingnya. Saat ini, lebih dari 1000 orang telah tiba di tempat pernikahan. Ada yang abadi dari berbagai sekte abadi serta yang dari alam surgawi barat. Saat dia memindai sekelilingnya, dia menemukan setidaknya 80 hingga 90 makhluk abadi. 80 hingga 90 yang abadi bukanlah jumlah yang kecil. Akan ada setidaknya 100 atau bahkan 200 makhluk abadi yang hadir hari ini. Ini hampir setara dengan setengah dari kekuatan seluruh bumi. Perkawinan antara dua kekuatan besar telah menarik perhatian seluruh dunia. Semua yang abadi dari sekte abadi utama akan ada di sini. Tatapan Ling Xiao menyapu para pemimpin sekte dari sekte abadi di sekitarnya. Terutama sekte abadi yang tidak terlalu kuat. Mereka telah mengerahkan hampir semua makhluk abadi untuk menunjukkan rasa hormat mereka. Setelah pernikahan ini, klan Yuan jelas merupakan eksistensi yang tidak dapat diganggu oleh kekuatan apapun. Raja Naga, kami akan mengirimkan hadiah. Apakah Anda pergi?
Ling Xiao berkata kepada Wang Xian. Karena kamu ada di sini, secara alami aku akan mengirimimu hadiah. Wang Xian mengangguk ringan. Upacara pernikahan kali ini masih merupakan kelanjutan dari tradisi Tionghoa kuno. Ada tempat terpisah untuk mengumpulkan hadiah. Wang Xian dan Ling Xiao berjalan mendekat. Banyak makhluk abadi dari Sekte Abadi mengirimkan hadiah. Sekte Fengyan Immortal menghadirkan ramuan spiritual kelas 9, bunga konsentris. Sekte Pembantai Abadi mempersembahkan batu asah. Klan Ji mempersembahkan artefak langit. Wang Xian dan Ling Xiao masuk dan mendengar suara-suara. Semuanya adalah artefak spiritual yang setara dengan yang abadi. Hadiah ini sangat berharga. Wang Xian mengangkat alisnya dan berkata dengan jelas. Sekte abadi lainnya secara alami ingin mengungkapkan niat baik mereka ketika dua kekuatan utama ini berada dalam aliansi pernikahan. Oleh karena itu, hadiahnya bisa sebanding dengan senjata roh setingkat dewa. Ling Xiao berkata dengan lembut di samping. Wang Xian tersenyum tipis. Dia tidak terlalu peduli dengan level senjata abadi. Setahun yang lalu, anggota Istana Naga menemukan tambang logam. Wang Xian menggunakan bahan logam level 13 untuk menempa banyak senjata abadi. Namun, Wang Xian tidak terlalu memikirkan artefak langit ini sekarang. Item ini jauh lebih rendah dari senjata tingkat transenden. Dia dengan santai mengeluarkan jepit rambut. Efeknya tidak berguna. Itu tidak berguna sebagai senjata dan tidak bisa digunakan sebagai pertahanan. Hanya saja terlihat lebih baik dan materialnya lebih berharga. Namun, dari segi material, itu memang artefak langit. Wang Xian tidak ada di sini untuk menunjukkan niat baiknya. Dia hanya memberinya barang yang tidak berharga tapi bisa digunakan. Jepit rambut ini disempurnakan oleh Su King. Feng Luan telah memberikan semua pengalamannya dalam memurnikan artefak dan ramuan kepadanya. Sekarang, keterampilan Su King dalam memurnikan artefak dan ramuan juga sangat kuat. Itu kamu, sialan orang itu. Dia dari Sekte Yellow Heaven Immortal. Pada saat ini, sebuah suara terdengar melalui gigi yang terkatup. Hah! Wang Xian, Ling Xiao, dan yang lainnya sedikit mengangkat alis dan menoleh untuk melihat. Musuh memiliki jalan yang sempit. Tatapan Wang Xian menyapu pria dan wanita muda itu, dan seringai samar muncul di wajahnya. Jaga kata-katamu. Terakhir kali, itu adalah lenganmu. Lain kali, itu akan menjadi kehidupan anjingmu. Ao Jian, yang berdiri di belakang Wang Xian, mengalihkan pandangannya ke arah mereka berdua dengan dingin. Sedikit niat membunuh melintas di matanya. Sekte Dewa Langit Kuning Puni, Anda benar-benar berani memprovokasi domain Celestial Romawi kami. Saya pikir Anda mencari kematian. Wajah putra Dewa Muda itu sangat suram. 3 hari yang lalu, lengannya dipotong. Mereka hanya bisa kembali ke jalan mereka datang. Meskipun lengan mereka telah disembuhkan, murid-murid lainnya masih dalam pemulihan. Alasan mereka datang lagi kali ini adalah pertama untuk menghadiri pernikahan. Yang terpenting, menemukan pembunuhnya. Pembalasan dendam. Namun, yang tidak dia duga adalah bahwa pihak lain sebenarnya adalah anggota Sekte Yellow Heaven Immortal. Sebuah sekte kecil Yellow Heaven Immortal benar-benar berani memprovokasi mereka. Ling Xiao dan beberapa makhluk abadi dari Sekte Yellow Heaven Immortal menyaksikan pemandangan ini dengan takjub. Mereka memandang Wang Xian dan kemudian ke pria dan wanita muda itu. Ini mungkin keterbelakangan. Dia sebenarnya tidak mengenal Raja Naga. Lebih dari setahun yang lalu, Raja Naga langsung membunuh 8 dewa dari Taman Eden. Pihak lain bahkan tidak berani kentut. Sekarang, Anda benar-benar berani memprovokasi dia. Apakah dia terlalu keras kepala atau otaknya rusak? Memperlambat, Wang Xian menggelengkan kepalanya dengan jijik dan langsung masuk. Berhenti di sana, lengannya telah dipotong dan sekarang dia dipandang rendah. Sebagai putra dan dewi dewa suatu daerah, kapan dia pernah mengalami penghinaan seperti itu? Mereka berteriak dengan dingin karena malu dan marah. Hah! Beberapa orang di sekitar mendengar teriakannya yang dingin dan melihat dengan rasa ingin tahu. Dalam situasi ini, siapa yang begitu kasar? Berbicara, Wang Xian, putra dewa, berhenti sejenak dan berbalik untuk melihat mereka dengan tidak sabar. Kemudian, dia melontarkan sepatah kata pun dengan dingin. Ini, dewa dari Sekte Abadi Fengyan, Klan Ji, dan Sekte Abadi lainnya tercengang saat melihat Wang Xian. Mata mereka dipenuhi dengan keheranan. Itu Raja Naga. Aku tidak menyangka Raja Naga ada di sini.
Hari ini adalah pernikahan Philomena. Kami tidak akan menyentuhmu. Setelah pernikahan selesai, kamu bisa menunggu kematianmu. Pada saat ini, suara mengejutkan lainnya datang dari sekitarnya. Semua yang abadi memandang pria dan wanita muda itu, wajah mereka dipenuhi keheranan. Biarkan Raja Naga menunggu kematiannya. Ini, dari alam dewa mana mereka berasal? Bagaimana mereka bisa begitu mengagumkan? Mereka benar-benar membiarkan Raja Naga menunggu kematiannya. Anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Orang yang mengatakan ini pada Raja Naga sudah mati. Tampaknya seseorang dari wilayah langit Romawi. Ada lebih dari 20 makhluk abadi di wilayah langit Romawi. Kali ini, lebih dari selusin makhluk abadi telah datang. Dia benar-benar terbelakang. Seseorang dari domain surgawi Romawi benar-benar berani memprovokasi Raja Naga. Ketika orang-orang abadi di sekitarnya mendengar kata-kata mereka, wajah mereka menunjukkan ekspresi mengejek. Benar-benar ada orang yang tidak tahu kematian. Meskipun Raja Naga dan Istana Naga tidak muncul selama lebih dari setahun, tidak ada yang meragukan kekuatan Istana Naga. Bagaimana kerajaan kecil Romawi bisa bersaing dengan mereka? Putra Dewa dan Dewi Muda tiba-tiba mendengar diskusi di sekitar mereka, dan wajahnya menegang. Bab 846-0847. Raja Naga. Ekspresi wajah mereka berubah, lalu menjadi menarik. Tanda seru. Mereka belum pernah bertemu Raja Naga, juga belum pernah bertemu orang-orang dari Istana Naga. Mereka hanya menjadi abadi dalam setahun terakhir. Tapi mereka juga tahu nama Raja Naga, satu-satunya orang yang berani langsung membunuh 8 dewa alam dewa. Raja Naga dari Istana Naga. 8 dewa Taman Eden telah dibunuh, dan pernah menimbulkan keributan besar di barat. Namun, pada akhirnya, yang mengejutkan semua orang di alam dewa adalah bahwa masalah itu akhirnya diselesaikan. Pada akhirnya, orang-orang dari alam dewa mengetahui bahwa Istana Naga adalah kekuatan terkuat di timur. Mereka pernah mengirim 18 dewa abadi untuk menghancurkan 2 sekte abadi yang menakutkan. Pada saat itu, mereka telah mengirim 2 makhluk abadi tingkat tinggi untuk membunuh salah satu makhluk abadi tingkat tinggi lainnya. Ketika berita ini keluar, itu mengejutkan semua alam dewa. 2 makhluk abadi tingkat tinggi dan 18 dewa abadi. Tidak banyak orang yang bisa menyaingi kekuatan ini. Belakangan, dikatakan bahwa Raja Naga telah menaklukkan makhluk abadi tingkat tinggi lainnya, yang mengejutkan semua kekuatan lainnya lagi. Dengan kekuatan yang begitu mengerikan, mungkin hanya alam dewa Nordik yang bisa menekan Istana Naga. Mereka tidak menyangka bahwa mereka telah memprovokasi kekuatan terkuat di timur, yang membuat mereka merasa ketakutan. Raja Naga. Pada saat ini, gelombang lain datang sebelum perdamaian. Situasi di sini menarik perhatian banyak orang. Sekelompok lebih dari 20 makhluk abadi berjalan bersama beberapa anak mereka. Di tengah, ada seorang lelaki tua kekar. Pria tua itu menatap Wang Xian dengan dingin, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dewa Gila. Itu Dewa Gila, pemimpin semua dewa di Taman Eden, Dewa Gila. Aku tidak menyangka Dewa Gila dari Taman Eden datang ke sini secara pribadi. Tidak hanya alam ketuhanan di Taman Eden, ada juga para dewa dari alam ketuhanan Yunani kuno. Semua orang sedikit terkejut lagi. Dewa Gila, pemimpin para dewa di Taman Eden, juga merupakan salah satu pakar top saat ini. Melihat mereka menatap Raja Naga dengan dingin, semua orang mengerti. Raja Naga telah membunuh 8 dewa di Taman Eden saat itu. Jika kamu tidak ingin mati, jangan ganggu aku. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke mereka semua dan berkata dengan acuh tak acuh. Mendesis. Sudut mulut Dewa Gila dan semua dewa di sekitarnya mau tidak mau twitch. Mendominasi seperti biasa. Bahkan seseorang sekuat Dewa Gila tidak berani mengatakan apapun. Taman Eden saat ini jauh lebih rendah dari Istana Naga. Mereka hanya akan mampu melawan Istana Naga jika mereka bergabung dengan orang Yunani kuno. Semuanya, hari ini adalah hari yang menggembirakan bagi klan Yuan kita dan alam dewa Eropa Utara. Saya harap semua orang bisa memberi kami wajah. Beberapa makhluk abadi dari klan Yuan melihat situasi di sini dan buru-buru berjalan dengan tangan tertangkup. Kedua pria parubaya itu memandang Raja Naga dan menangkupkan tinju mereka untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Hehe, terima kasih, Raja Naga, karena bisa menghadiri pernikahan keponakan kami di tengah jadwal sibukmu.
Tidak dibutuhkan. Wang Xian menggelengkan kepalanya dengan ringan. Tidak pantas baginya untuk menimbulkan masalah di tempat pernikahan orang lain, meskipun ada beberapa orang yang mencari kematian. Dia berjalan ke tempat dia menyerahkan hadiah dan mengirimkannya. Ling Xiao juga mengirimkan artefak langit yang telah dia persiapkan. Setelah mengantarkan hadiah, Wang Xian dan yang lainnya keluar. Pada saat ini, dia merasakan sesuatu dan melihat ke samping. Ketika dia melihat ke atas, dia bertemu dengan tatapan yang dipenuhi dengan kebencian. Wang Xian merenung sejenak dan memikirkan nama pemuda ini. Itu adalah Yu Wenyu, adik laki-laki Yu Wenhua. Saya tidak menyangka akan bertemu begitu banyak orang yang memiliki dendam terhadap saya. Wang Xian tersenyum lembut. Dia tidak terlalu memikirkannya dan duduk di samping. Pada saat ini, Yuan Yue sedang berdiri di samping dua putra dan dewi muda dari wilayah Dewa Romawi. Kakak Yue, ada apa? Apakah Anda memiliki dendam dengan Raja Naga? Putra Dewa Muda itu bertanya dengan ekspresi sedikit malu. Tidak dapat didamaikan. Wajah Yuan Yue dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, dan matanya dipenuhi dengan embun beku. Tunanganku dibunuh oleh pasukan Raja Naga. Yuan Yue menyadari bahwa dia terlalu emosional. Dia menarik napas dalam-dalam dan menambahkan. Hah! Putra Dewa dan Dewi Muda sedikit terkejut dan berkata dengan wajah cemberut, sayang sekali Raja Naga terlalu kuat. Belum lama ini, dia memotong lengan kita semua di alam Dewa Romawi. Aku benar-benar tidak bisa menerima dendam ini. Oke, ipar memintaku untuk memanggil semua orang untuk berkumpul. Yuan Yue menenangkan pikirannya dan berkata kepada mereka. Kemudian, dia memanggil putra dan dewi dewa muda dari alam dewa Taman Eden, alam dewa Yunani kuno, dan alam dewa lainnya. Area itu terhubung ke puncak gunung di tengah timur. Puncak gunung ini adalah yang tertinggi di sekitar. Salah satunya dikelilingi bunga dan duri, dan ada pintu masuk gua di tengahnya. Sebentar lagi, kedua mempelai akan keluar dari gua ini. Rombongan memasuki gua. Seluruh gua itu sangat lebar, dan dipenuhi dengan putra dan dewi dewa dari wilayah kekuasaan dewa. Miranda, Emi, rombongan memasuki gua. Di tengah gua, seorang wanita cantik barat yang mengenakan pakaian timur melambai pada sekelompok orang yang masuk dengan senyuman di wajahnya. Ami, kamu terlambat. Semua orang datang 2 atau 3 hari yang lalu. Si cantik barat menatap sang dewi dan berkata sambil tersenyum. Saya menemukan masalah kecil. Dewi dari domain Celestial Romawi tersenyum. Philomena, aku benar-benar minta maaf. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kenapa kamu terlihat sedikit pucat? Petik 2. Philomena, yang pandai mengamati ekspresi orang, memandangi beberapa putra dewa dan dewi dan berkata dengan ekspresi buruk. Kami bertemu Raja Naga, jadi. Beberapa putra dan dewi surgawi dari Yunani kuno dan Taman Eden berkata dengan sedikit malu. Mereka kemudian melihat putra dan dewi surgawi dari wilayah langit Romawi. Emi dan yang lainnya mengalami tabrakan yang tidak disengaja dengan Raja Naga belum lama ini, dan salah satu lengan mereka langsung terputus, jadi mereka kembali. Beberapa putra dan dewi surgawi ditambahkan. Lupakan saja. Kami mengaku kalah. Ketika putra Dewa Muda mengetahui bahwa itu adalah Raja Naga, dia berkata tanpa sedikit pun amarah. Kakak, jika ada kesempatan di masa depan, aku pasti akan memenggal kepalanya dengan tanganku sendiri. Yu Wenyu, yang terdiam di samping, tiba-tiba berbisik kepada Yu Wenhua. Yu Wenhua menepuk bahunya dengan berat. Lupakan, saya akan meminta ipar perempuan Anda untuk mencarikan Anda yang lain di masa depan. Ada apa dengan Xiao Yue? Philomena, yang berada di samping, melihat ekspresi Yu Wenhua tidak baik dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak masalah. Hari ini adalah hari pernikahan kami. Jangan menyebutkan hal lain. Yu Wenhua memeluk bahu Philomena dan berbisik. Katakan saja, saya tidak akan terpengaruh oleh hal-hal ini. Jangan khawatir, aku sangat bahagia hari ini. Philomena memegangi lengan Yu Wenhua dan berkata. Awalnya, Xiao Yue bersiap untuk bertunangan dengan seorang gadis. Pada akhirnya, kekuatan gadis itu dihancurkan oleh Raja Naga. Saat Yu Wenhua mengatakan ini, tatapannya menjadi sedikit dingin. Hubungan kedua bersaudara itu sangat dalam. Terlihat dari saat Yu Wenyu dipukuli dan Yu Wenhua langsung menantang Istana Naga. Apalagi, tantangan itu juga menjadi titik hitam dalam hidupnya. Sepertinya Raja Naga ini benar-benar menyebalkan.
Bab 847-0848 secara terbuka menargetkannya. Philomena sedikit mengangkat alisnya ketika dia mendengar kata-kata putra dan dewi dewa dari alam dewa barat dan kata-kata Yuan Hua. Dia secara alami mengenal Raja Naga dengan sangat baik. Dia adalah kekuatan paling kuat di timur dan penguasa Istana Naga. Tanda seru. Namun, Philomena tidak menempatkan Raja Naga di matanya. Dia adalah satu-satunya putri dewa Raja Alam Surgawi Nordik. Hanya ada satu Raja Dewa di semua alam dewa saat ini, dan itu adalah Raja Dewa dari alam dewa Skandinavia, Raja dari semua dewa. Ini adalah Raja Dewa yang diakui publik, dan kekuatannya tak terduga. Setelah ledakan energi spiritual, alam dewa Skandinavia menjadi lebih kuat, dan alam dewa Skandinavia dipuja secara samar di seluruh barat. Sebelum ledakan energi spiritual, jumlah makhluk abadi dan dewa di alam dewa Skandinavia telah mencapai sekitar 30, jauh melebihi jumlah dewa dan dewa di Istana Naga sekitar 20. Sekarang, dia bahkan lebih yakin bahwa kekuatan wilayah Nordik bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh Istana Naga. Dan klan Yuan suaminya juga merupakan kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Sekarang setelah mereka memiliki aliansi pernikahan, mereka jelas merupakan kekuatan paling kuat di bumi. Dari pernikahan ini, terlihat bahwa semua domain surgawi wilayah barat telah tiba. Bahkan ada pemimpin dari wilayah ketuhanan yang telah membawa para dewa untuk memberi selamat kepada mereka. Mereka sangat arogan. Mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk tidak menempatkan siapapun di mata mereka. Kata Yuan Yue dengan ekspresi malu. HMPH, mereka masih berpikir bahwa mereka tidak terkalahkan di bumi. Jika Raja Naga ini berani memprovokasi saya akan memberi mereka pelajaran. Philomena cemberut dan mendengus dingin. Yuan Hua tersenyum. Kali ini, Raja Naga datang karena undangan dari klan Yuan kita. Raja Naga ini dapat dianggap memberikan wajah dan hadir secara pribadi. Saat ini, alam dewa Skandinavia dan klan Yuan dapat dikatakan sebagai kekuatan terkuat di bumi. Raja Naga ini tentu saja harus datang dan menjilat mereka. Betul sekali. Saya pernah mendengar tentang reputasi Raja Naga. Dia sangat kuat, tapi dia masih tak tertandingi dengan alam dewa Skandinavia, belum lagi aliansi antara kalian berdua. Raja Naga ini juga tahu batasannya sendiri. Dia hanya akan memprovokasi mereka yang lebih kuat darinya, dan dia tidak akan memprovokasi Anda. Kalau tidak, dia tidak akan datang secara pribadi hari ini. Ini jelas menunjukkan niat baik. Beberapa putra dan dewi dewa dari alam dewa berkata dengan sanjungan. Philomena mengangkat kepalanya sedikit dengan wajah bangga. Sebagai putri Raja Surgawi, bahkan pemimpin alam dewa harus memperlakukannya sederajat. Ini adalah kekuatan alam surgawi Nordik. Waktu yang menguntungkan telah tiba. Tuan muda, nona muda, saatnya memberi hormat. Pada saat ini, sebuah suara datang dari luar. Sudah waktunya untuk upacara. Pernikahan berlanjut dengan gaya Cina. Dibandingkan dengan gaya modern, itu lebih rumit. Di tempat pernikahan, semua orang duduk di meja dan menyaksikan pengantin berjalan keluar. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, cahaya cemerlang muncul di langit. Ada tempat di Cina di mana pernikahan dilakukan pada siang hari, dan ada tempat di mana pernikahan dilakukan pada malam hari. Tradisi klan Yuan adalah pada malam hari. Namun, bahkan di malam hari, seluruh tempat pernikahan didekorasi seolah-olah malam putih. Matahari baru saja terbenam ketika sinar cahaya warna-warni muncul di langit. Ini terlalu luar biasa. Menggunakan ahli dunia bayi yang dikaitkan dengan api untuk melepaskan kembang api. Api merah di tengah bahkan berada di level dewa yang abadi. Selain itu, mereka bahkan menemukan beberapa ahli yang memiliki surga dan bumi surgawi api. Pengeluaran yang sangat besar, seperti yang diharapkan dari aliansi pernikahan antara klan Yuan dan domain Dewa Eropa Utara. Itu terlalu kuat. Ada beberapa orang dari wilayah Dewa Eropa Utara. Ada 20 makhluk abadi di sini. Ya dewa, domain Dewa Eropa Utara ini sangat kuat. Raja Dewa mereka tidak datang, tapi Ratu Dewa datang. Ketika kedua mempelai berjalan keluar, api yang dilepaskan oleh para ahli atribut api membumbung tinggi ke langit. Orang-orang di sekitarnya berdiskusi dengan berbisik. Itu terlalu indah. Xiao Yu melihat kembang api di langit dan pemandangan indah di sekitarnya dengan tatapan tergila-gila. Adegan pernikahan kali ini memang agak megah.
Wang Xian sedang menonton dari samping dengan senyum di wajahnya. Ada beberapa orang yang melihat dari waktu ke waktu, tetapi mereka dengan cepat mengalihkan pandangan mereka. Langit dan bumi, orang tua. Satu persatu, proses selesai dalam waktu setengah jam. Setelah proses selesai, saatnya makan malam. Pengantin akan keluar untuk bersulang. Ling Tian, dan saudaraku, apakah kamu sudah mempelajari sesuatu? Saat Anda mengatur pernikahan dan membantu saya mengatur pernikahan, jangan terlalu lusuh. Di atas meja, Xiao Yu, Wang Xian, Ling Xiao, dan yang lainnya duduk di meja yang sama. Mereka semua tersenyum ketika mereka berbicara kepada mereka. Baiklah, baiklah. Saya pasti akan membiarkan Anda menikah dengan cara yang mulia di masa depan. Wang Xian tersenyum saat berbicara dengan Xiao Yu. Jika saya tidak menikah, saudaraku, Anda dapat membangunkan saya sebuah rumah besar di Istana Naga. Di masa depan, saya bisa membawa Ling Tian untuk tinggal di Istana Naga. Xiao Yu terkikik saat dia berbicara. Baiklah, baiklah. Wang Xian tersenyum sambil mengangguk. Kamu bisa hidup di manapun kamu mau di masa depan. Pengantin ada di sini untuk bersulang untuk keluarga dan teman-teman kita. Pada saat ini, sebuah suara datang dari samping. Ada sekitar 50 meja yang hadir. Di antara mereka, ada 2 hingga 3 pembangkit tenaga abadi di setiap meja. Tidak kurang dari 150 pembangkit tenaga tingkat abadi hadir. Sesuai aturan, kedua mempelai datang untuk bersulang satu meja sekaligus. Ini adalah bentuk etiket pernikahan. Terima kasih telah mengusir pemimpin sekte dari sekte Origin Immortal. Terima kasih banyak. Hahaha, selamat. Selamat menikahi istri yang begitu cantik. Ayo, biarkan aku bersulang untuk kalian semua. Suara sopan datang dari meja di sebelah mereka. Ling Xiao dan yang lainnya dari sekte Yellow Heaven Immortal menoleh dan segera mengisi cangkir anggur mereka. Tatapan Wang Xian menyapu mereka. Kedua mempelai bersulang satu per satu. Di samping mereka ada seorang teman mempelai wanita, Yu Wenhua. Yu Wenyu juga menuangkan anggur di samping mereka. Mereka di sini. Ling Xiao berbisik. Sekte Yellow Heaven Immortal tidak kuat dan tidak bisa dibandingkan dengan klan Yuan, apalagi wilayah Dewa Gayung Besar. Karena itu, dia sangat mementingkan mereka. Paman dan Paman, terima kasih telah menghadiri pernikahan keponakan kami. Yu Wenhua berjalan mendekat dan berkata kepada mereka dengan senyuman di wajahnya. Ling Xiao dan yang lainnya segera berdiri dengan senyum di wajah mereka. Saat di Roma, lakukan seperti yang dilakukan orang Romawi. Wang Xian juga berdiri. Paling tidak, dia harus sopan. Kamu adalah Raja Naga. Pada saat ini, suara yang jelas dan dingin terdengar. Wang Xian berbalik dan melihat pengantin wanita mengukurnya dengan dingin. Dia bisa melihat beberapa permusuhan di matanya. Ya, sudut mulut Wang Xian sedikit melengkung saat dia mengangguk lemah. Oh, aku sudah lama mendengar bahwa Raja Naga sangat sombong. Saya harap Anda akan memberi saya wajah ketika Anda bertemu orang-orang dari alam Dewa Barat di masa depan. Sudut mulut Philomena juga sedikit melengkung saat dia berkata dengan lemah. Hehe, ini bukan tentang memberi muka. Ini tentang memperjuangkannya. Ini tentang kekuatan. Wang Xian berkata dengan lemah. Hehe, itu benar. Oleh karena itu, saya tidak perlu memberi Anda wajah sama sekali. Philomena mengangguk dengan senyum di wajahnya. Dia menoleh ke Yu Wenhua dan berkata, ayo pergi. Ayo pergi ke meja berikutnya. Yu Wenhua sedikit terkejut. Namun, dia dengan cepat tersenyum dan berkata, ya, nyonya. Hehe, Yu Wenyu mengungkapkan senyum mengejek di wajahnya. Bab 848, bersulang untuk tanah kuning dan bersulang sampai mati. Senyum di wajah Ling Xiao membeku, dan ekspresinya berubah drastis. Dia tidak pernah berpikir bahwa seorang pengantin wanita akan memperlakukan tamu seperti ini. Tanda seru, dan orang yang dia perlakukan sebenarnya adalah Raja Naga. Ini adalah penghinaan terang-terangan. Tidak peduli apa, tamu adalah tamu. Anda setidaknya harus sopan. Bahkan jika ada permusuhan antara kedua belah pihak, Anda tidak dapat menunjukkannya pada kesempatan ini. Ini berada di bawah pengawasan lebih dari 100 makhluk abadi dan di bawah pengawasan semua kekuatan di bumi. Ini hanyalah tamparan di wajah. Orang-orang di sekitar yang memperhatikan tempat ini juga tercengang dan mengungkapkan ekspresi kaget. Ini terutama terjadi pada orang-orang dari sekte Huaxia Immortal.
Wajah mereka mengungkapkan ekspresi kaget. Peng, apa maksudmu? Apakah Anda tahu bagaimana bersikap sopan? Apakah Anda memiliki pendidikan? Ketika Xiao Yu melihat pemandangan ini, ekspresi marah langsung muncul di wajahnya. Dia dengan berat meletakkan gelas anggur di atas meja, membuat suara keras. Kali ini, semua orang di pesta pernikahan tertarik dengan keributan itu. Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi? Semua makhluk abadi, dewa, dan pakar yang tidak memperhatikan situasi barusan melihat pemandangan ini dengan kaget. Tampaknya Putri Philomena langsung mengabaikan Raja Naga saat dia bersulang. Mustahil. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana mungkin dia tidak menatap Raja Naga? Mungkinkah alam surgawi Nordik ingin membunuh roh Raja Naga? Saya baru saja mendengar bahwa Raja Naga memotong lengan dua putra dan putri dewa dan sekelompok murid alam surga beberapa hari yang lalu. Dia tidak mempermalukan Raja Naga. Ini tamparan terang-terangan di wajah. Beberapa dewa abadi dari Sekte Abadi Huaxia terkejut saat melihat pemandangan ini. Murid dewa abadi, yang belum tiba, melebarkan mata karena terkejut. Mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia tidak memberikan wajah apapun pada Raja Naga. Haha, bagus, bagus. Putri Philomena tidak memberikan wajah apapun kepada Raja Naga. Dia mempermalukan dirinya sendiri. Haha, ini sangat memuaskan. Ini menarik. Bukankah Raja Nagamu sombong? Kamu masih berani sombong di depan Putri Philomena kita. HMPH, sekarang Raja Naga sudah kehilangan banyak muka. Dia datang untuk menghadiri pernikahan, tetapi pengantin wanita tidak memberinya wajah sama sekali. Haha, ini hebat. Wilayah barat para dewa dan putri surgawi menyaksikan pemandangan ini dengan senyum di wajah mereka. Terutama para dewa dari Taman Eden, Yunani kuno, dan Roma, mereka semua melihat pemandangan ini dengan senyuman di wajah mereka. Raja Naga Anda sangat sombong, namun Anda masih berani bersikap sombong di depan putri Raja Dewa. Apakah itu saudara perempuan Raja Naga? HMPH, kamu benar-benar berani mengatakan bahwa Putri Philomena tidak dididik, kamu benar-benar mencari kematian. Sekarang klan Yuan dan domain Dewa Skandinavia terhubung melalui pernikahan, mereka telah menjadi kekuatan terkuat di bumi dalam satu lompatan. Adik Raja Naga ini masih menyemburkan omong kosong seperti orang idiot, dia benar-benar berpikir bahwa kakaknya tidak terkalahkan, hehe. Ketika beberapa orang mendengar kata-kata bulu kecil, wajah mereka menunjukkan ekspresi mengejek. Duduk di tengah, para dewa dari alam dewa Skandinavia melihat pemandangan ini dan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dengan cinta Raja Dewa pada putri ini, jadi bagaimana jika dia tidak memberikan wajah Raja Naga? Mereka sama sekali tidak menganggap serius Istana Naga. Di seluruh dunia, mereka sama sekali tidak menganggapnya serius. Penatua dari klan Yuan dan makhluk abadi di sekitarnya sedikit mengernyit, wajah mereka sedikit tidak sedap dipandang. Jika Philomena tidak mau menghadapi Raja Naga, biarlah. Raja Naga membunuh menantu perempuanku. Apakah kami takut pada mereka? Pada saat ini, seorang pria parubaya di antara yang abadi dari klan Yuan berkata dengan dingin. Orang-orang abadi dari klan Yuan mendengar kata-kata pria parubaya itu dan terdiam. Perihua adalah menantu dewa abadi parubaya ini, tetapi dia dibunuh oleh seorang murid Istana Naga. Sekarang putra sulungnya telah menikah dengan putri raja yang saleh, kekuatan pria parubaya itu juga telah mencapai keabadian yang unggul, sehingga posisinya di klan Yuan sangat tinggi. Apalagi, kali ini adalah tindakan Philomena, jadi mereka tidak bisa menghentikannya. Sekarang, mereka tidak lagi takut pada Raja Naga. Jika mereka tidak memberinya muka, mereka tidak akan memberinya muka. Diam. Yu Wenhua mendengar kata-kata Xiao Yu dan menatapnya dengan dingin. Ada apa, Yu Wenhua? Apakah Anda masih berpikir saya takut pada Anda? Xiao Yu melihat Yu Wenhua menatapnya dengan dingin dan auranya langsung dilepaskan. Tekanan kuat dari makhluk abadi tingkat menengah bergegas menuju Yu Wenhua. Wang Xian melambaikan tangannya dan menyebarkan aura Xiao Yu. Sedikit niat membunuh melintas di matanya saat dia mengangkat gelas anggurnya dengan acuh tak acuh. Oh, ini. Semua orang sedikit terkejut. Ketika mereka melihat Wang Xian mengangkat gelas anggurnya, mereka tercengang. Haha, Raja Naga ini pengecut. Dia tidak berani sombong lagi. Seorang abadi dari domain langit barat tertawa terbahak-bahak. Wajahnya dipenuhi ejekan.
Tampaknya bahkan Raja Naga pun tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya. Domain langit Eropa Utara dan klan Yuan terlalu kuat. Mereka bukanlah sesuatu yang bisa ditentang oleh Istana Naga. Ya, aku tidak berharap Raja Naga mengaku kalah. Ini sangat langka. Kali ini, alam Dewa Eropa Utara benar-benar membunuh roh Raja Naga. Saya tidak punya pilihan selain menundukkan kepala. Aliansi dari dua kekuatan tidak terkalahkan di bumi. Dewa dan dewa dari Sekte Abadi Huaxia menghela nafas sedikit ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka tidak menyangka bahwa Raja Naga akan benar-benar mengaku kalah suatu hari nanti. Dia meminum anggurnya sendiri ketika pihak lain tidak memberinya muka. Namun, itu juga benar. Partisipasi Raja Naga dalam pernikahan ini mewakili niat baiknya terhadap klan Yuan dan wilayah Dewa Nordik. Namun, efeknya agak kontraproduktif. Hehe. Philomena mengangkat kepalanya sedikit ketika dia melihat Wang Xian mengangkat gelas anggurnya. Sedikit cibiran arogan muncul di wajahnya. Yu Wenhua tertegun sejenak sebelum senyum tipis muncul di wajahnya. Raja Naga juga menyerah di depan mereka. Papa. Namun, saat semua orang berpikir bahwa Raja Naga akan meminum anggurnya, Wang Xian perlahan menuangkan cangkir anggur. Anggur perlahan menetes ke tanah. Anggur menetes ke formasi susunan dan mengeluarkan bunyi klik. Semuanya jatuh ke tanah. Semua orang tercengang sebelum ekspresi kaget muncul di wajah mereka. Raja Naga, bagaimana mungkin bagaimana dia bisa menuangkan anggur ke tanah? Dewa yang abadi tampak kaget dan terbata-bata. Tuang anggur di tanah. Ini adalah bersulang untuk orang mati. Ini adalah bersulang untuk orang mati. Raja Naga benar-benar menuangkan anggur ke tanah di depan mereka selama pernikahan mereka. Ini hanya sederhana. Anggur yang jatuh ke tanah bukan hanya kebiasaan orang Timur, orang Barat juga tahu apa artinya ini. Dalam sekejap, banyak orang berdiri dengan ekspresi malu di wajah mereka. Secara khusus, semua makhluk abadi dan dewa dari alam Dewa Nordik dan klan Yuan memiliki ekspresi marah di wajah mereka. Raja Naga menuangkan anggur ke tanah. Apa artinya ini? Apakah dia akan membunuh mereka? Dalam sekejap, suasana pesta pernikahan berubah hikmat. Wajah Philomena dan Yu Wenhua langsung berubah suram. Mereka menatap Wang Xian dengan dingin. Bab 849, Pemakaman 1. Pada hari pernikahan, dia menuangkan anggur ke tanah di depan kedua mempelai. Jika kedua mempelai pergi tanpa bersulang, maka tindakan menuangkan anggur ke tanah lebih dari sekadar penghinaan. Tanda seru. Itu adalah penghinaan telanjang di depan yang abadi dan dewa dari semua kekuatan utama di bumi. Dan ada niat membunuh di dalamnya. Satu bersulang untuk bumi kuning, satu bersulang sampai mati. Ini adalah anggur kematian. Wajah Yu Wenhua dan Philomena sangat suram. Raja Naga telah melakukan hal yang memalukan selama pernikahan mereka yang menggembirakan. Itu hanya penghinaan bagi mereka. Raja Naga, ini terlalu berlebihan. Ketika tetua tertinggi klan Yuan melihat pemandangan ini, wajahnya sangat malu. Dia bergerak dan langsung muncul di samping Yu Wenhua dan Philomena. Wajahnya suram saat dia mengalihkan pandangannya ke anggur di tanah dan menatap Wang Xian. Raja Naga, apakah kamu mencari? Ekspresi Philomena sedikit jahat. Dia adalah putri Raja Celestial dari alam Dewa Eropa Utara. Hari ini adalah hari pernikahannya dan di bawah tatapan semua orang, dia benar-benar dipermalukan sedemikian rupa. Ini bukan hanya penghinaan baginya, tetapi juga bagi seluruh alam Dewa Eropa Utara. Di masa depan, ketika dia mengingat bahwa hal seperti itu terjadi selama pernikahannya, itu pasti akan menjadi hal yang sangat tidak nyaman. Seolah-olah tulang ikan tersangkut di tenggorokannya. Berdengung, penatua tertinggi klan Yuan melambaikan tangannya dan memblokir apa yang akan dikatakan Philomena. Dia menatap Raja Naga dengan ekspresi dingin. Bukankah kamu mengundangku ke sini karena sikapmu? Putra dan menantu dari klan Yuan sangat tidak berpendidikan. Apakah Anda berlebihan dengan apa yang terjadi barusan? Wang Xian menatap dingin ke sesepuh tertinggi klan Yuan. Matanya dipenuhi dengan rasa dingin juga. Beri aku penjelasan, kalau tidak. Mendesis. Semua orang di sekitar menghirup udara dingin ketika mereka melihat Raja Naga berbicara dengan sikap yang mendominasi. Mereka menatap ekspresi Raja Naga. Mereka bisa melihat niat membunuh yang kental di matanya. Dia tidak menyembunyikannya sama sekali. Semua orang tahu bahwa Raja Naga sangat marah.
Raja Naga sama sekali tidak peduli dengan kekuatan alam Dewa Nordik. Dia juga tidak peduli dengan kekuatan klan Yuan. Hari ini, dia diundang untuk berpartisipasi dalam pernikahan ini. Orang lain telah memberinya hadiah, tetapi pada akhirnya dia dipermalukan. Semua orang akan marah. Namun, mereka tidak berani mengatakan apapun di hadapan kekuatan yang kuat. Namun, Raja Naga tidak mentolerirnya selama ini. Meskipun alam Dewa Nordik sangat kuat, Raja Naga masih memiliki kualifikasi. Ekspresi tetua klan Yuan berubah drastis. Semua orang telah menyaksikan masalah ini. Itu salah mereka. Dia menarik napas dalam-dalam. Tapi Raja Naga, kamu tidak bisa melangkah terlalu jauh. Masalah ini adalah kesalahan kedua anak mereka. Namun, hari ini adalah pernikahan mereka. Mari mundur selangkah. Memberi Anda penjelasan. Raja Naga, aku memperingatkanmu. Jika Anda tidak memberikan penjelasan kepada alam dewa Skandinavia kami hari ini, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk menjelaskannya di masa depan. Saat sesepuh tertinggi klan Yuan menyelesaikan kalimatnya, sosok yang dingin dan sombong terdengar. Lebih dari 20 orang, lebih dari 20 dewa dari domain surgawi Nordik, datang ke sisi Philomena dalam sekejap. Mereka menatap Wang Xian dengan dingin. Pakar lain dari domain langit barat bergerak dan mengikuti dari belakang. Dalam sekejap, 40 hingga 50 dewa barat menatap Wang Xian dengan dingin. Ketika tetua klan Yuan melihat mereka berbicara, dia sedikit mengernyit. Melakukan hal seperti itu di pernikahan putraku, Raja Naga benar-benar tidak menaruh perhatian pada kita. Dewa abadi Parubaya dari klan Yuan juga menatap Wang Xian dengan dingin. Haha, apakah Anda mengancam saya? Wang Xian menatap mereka dan tertawa gila. Jadi bagaimana jika aku mengancammu? Raja Naga, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya takut pada Anda? Jadi bagaimana jika saya tidak memberi Anda wajah? Philomena menatap Wang Xian dengan wajah muram. Ekspresi dingin muncul di wajahnya. Karena itu masalahnya, mari ubah pernikahan menjadi pemakaman. Wang Xian perlahan menarik senyumnya dan menatap Philomena. Cahaya merah melintas di matanya. Kata-kata Wang Xian sekali lagi mengejutkan semua orang. Namun, pada saat ini, semua orang melihat api menyembur dari mata Raja Naga. Terperangkap, tidak ada yang mengharapkan Raja Naga berani menyerang langsung di depan 40 hingga 50 makhluk abadi. Dalam sekejap, semua orang terkejut. Pernikahan berubah menjadi pemakaman. Kamu mencari kematian. Philomena dan Yuan Hua tidak menyangka Wang Xian akan menyerang begitu tiba-tiba. Ekspresinya berubah drastis dan dia dengan cepat mengulurkan tangannya. Gelang di lengannya memancarkan perisai cahaya biru. Berdengung. Namun, saat nyala api mendarat di perisai cahaya menghilang dan nyala api mendarat di tubuh Philomena. Nyala api yang tidak terlalu tebal mendarat di tubuhnya. Pada saat ini, ekspresinya berubah drastis. Ekspresi horor muncul di wajahnya. Nyala api mendarat di tubuhnya dan mulai membakar dengan cepat. Kecepatan nyala api sangat cepat. Energi atribut kayu padat melonjak dari tubuhnya dalam upaya untuk memadamkannya. Namun, nyala api itu tidak pernah berakhir. Pemandangan yang tidak pernah berakhir. Ini adalah salah satu dari 8 kemampuan surgawi yang diperoleh Wang Xian setelah mencapai transformasi pertama naga surgawi. Kemampuan surgawi berasal dari kayu yang tidak pernah berakhir di pohon leluhur. Penglihatan tanpa akhir, teknik pupil. Saat disambar kayu tak berujung, nyala api tak berujung dan tak berujung. Sampai mati. Raja Naga, kamu. Penatua tertinggi dari klan Yuan mengungkapkan ekspresi malu. Dia segera melambaikan tangannya untuk memadamkan api di tubuh Philomena. Kamu mencari kematian. Beraninya kau menyakiti putri kami. Para dewa dari domain surgawi Nordik dipenuhi dengan niat membunuh ketika mereka melihat Wang Xian menyerang secara langsung. Palu godam dan pedang ksatria langsung muncul di tangan kedua lelaki tua yang berdiri di depan mereka. Hehe, lusa, kalian semua akan bersulang ke arahku juga. Haha. Wang Xian tertawa saat dia melihat dua dewa abadi yang menyerangnya. Cahaya merah di matanya menyala sekali lagi saat dua sinar cahaya mendarat di tubuh mereka. Ah! Keduanya menggunakan palu godam dan pedang Knight untuk memblokir serangan. Namun, senjata mereka meluas dari senjata mereka ke tubuh mereka tanpa akhir. Dua jeritan yang mengental darah terdengar. Tidak bagus, apinya tidak bisa dipadamkan. Ketika dua makhluk abadi tingkat tinggi menyerang,
sekelompok makhluk abadi buru-buru melepaskan segala macam energi untuk memadamkan api di tubuh Philomena. Namun, ketika semua jenis energi elemen air dan tanah mendarat di tubuhnya, apinya hanya sedikit ditekan, tetapi sama sekali tidak berguna. Mereka tidak bisa dipadamkan, bahkan jika dewa tertinggi menyerang. Ah, padamkan mereka. Padamkan apinya. Wajah Philomena dipenuhi teror saat dia melihat tubuhnya terbakar hitam. Dia menjerit keras. Tidak baik. Dewa Guntur dan Dewa Bumi juga dibakar oleh api. Ketika dewa lain dari domain Dewa Nordik dan klan Yuan melihat Dewa Guntur dan Dewa Bumi dibakar oleh api, wajah mereka dipenuhi rasa sakit saat mereka menamparkan api. Ekspresi mereka berubah secara dramatis. Kedua dewa tinggi juga dibakar oleh api. Selain itu, mereka tidak bisa dihancurkan. Dalam sekejap, sekelompok dewa menatap Wang Xian dengan ketakutan dan kewaspadaan. Sisanya mulai menyelamatkannya. Bab 850, Pemakaman 2085. Ah, selamatkan aku, selamatkan aku. Tanda seru. Semuanya terjadi hanya dalam 3 detik. Nyala api menyala semakin terang. Separuh tubuh Philomena hangus menjadi hitam. Ekspresi ketakutan muncul di wajahnya saat dia berteriak keras. Haigat dari wilayah Nordik, Dewa Guntur dan Dewa Bumi mengepakkan api di tubuh mereka dengan ekspresi ketakutan. 20 abadi menatap Wang Xian dengan waspada. Dalam pertukaran pukulan singkat, Raja Naga hanya melepaskan 3 api. Pada akhirnya, seluruh tubuh Philomena terbakar, dan kedua klon dewa tinggi itu diselimuti oleh api. Ah, apinya ada di tubuhku. Pada saat ini, suara ketakutan Yuan Hua terdengar. Saat dia mengepakkan api Philomena, sebagian api ada di tubuhnya, dan lengannya terbakar. Tidak peduli apa, api tidak akan pernah padam. Bahkan jika dewa abadi yang unggul bergerak, itu tetap tidak berguna. Apa yang terjadi saat ini sebenarnya membuat semua manusia abadi dan dewa di sekitar menelan ludah. Orang-orang dari klan Yuan dan wilayah Dewa Nordik menatap Wang Xian dengan ngeri. Tidak ada yang berani menyerang lagi. Kemampuan surgawi, ini adalah kemampuan surgawi. Suara terkejut datang dari penatua tertinggi klan Xuan Yuan. Dia menatap dengan mata terbelalak keempat makhluk abadi yang telah terbakar oleh api, dan ekspresinya berubah drastis. Kemampuan surgawi. Dewa mengolah teknik pertempuran. Jika mereka ingin meningkatkan kekuatan mereka lagi, hanya ada satu cara, yaitu memadatkan teknik pertempuran menjadi kemampuan surgawi. Semua makhluk abadi mengetahui hal ini, tetapi sangat sulit untuk memadatkan kemampuan surgawi, dan banyak makhluk abadi tingkat tinggi tidak dapat menemukan jalan. Nafas api tidak bisa dihancurkan. Ah! Penatua tertinggi dari klan Yuan memiliki ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang saat dia berteriak dengan keras. Dia mengertakkan gigi dan mengayunkan kipas kuno di tangannya, langsung memotong lengan Yuan Hua. Lengan itu jatuh ke tanah, dan nyala api terus menyala. Selamatkan aku, selamatkan aku. Philomena benar-benar bingung. Wajahnya sangat pucat, dan lebih dari separuh tubuhnya telah terbakar. Jika bukan karena energi air padat yang mengelilinginya untuk menekan api, dia mungkin sudah mati. Di sampingnya, dua petinggi dari domain Nordik berguling-guling di tanah, mata mereka dipenuhi ketakutan. Raja Naga, padamkan api di tubuh Philomena. Apakah Anda benar-benar akan jatuh ke dalam situasi di mana Anda akan bertarung sampai mati dengan klan Yuan kami dan domain Nordik? Keringat dingin muncul di dahi sesepuh dari klan Yuan. Dia menggeram pada Wang Xian dengan suara rendah dengan ekspresi malu. Pernikahan berubah menjadi pemakaman. Itu cukup bagus. Wang Xian melihat pemandangan ini dengan acuh tak acuh dengan senyum di wajahnya. Ini adalah pertama kalinya dia melepaskan pemandangan tanpa akhir. Dia sedikit tidak puas dengan efeknya. Api yang dilepaskan dengan tingkat yang luar biasa tidak bisa dipadamkan dalam sekejap. Pemandangan tak berujung ini terasa sedikit lemah. Namun, kemampuan tidak dapat melihat dengan jelas dan tidak dapat melihat dengan jelas telah ditampilkan sepenuhnya. Itu tidak bisa dihancurkan. Raja Naga, jika kamu berani membunuh Putri Philomena dan Dewa Gunung Guntur dan Bumi di wilayah suci kami, Raja Dewa kami tidak akan melepaskanmu. Dewa dari wilayah ketuhanan Nordik menatap Wang Xian dan berteriak keras dengan matanya yang hampir pecah. Apakah kamu tahu bahwa aku paling benci ancaman? Wang Xian menoleh untuk melihat dewa dan berkata dengan binar di matanya. Ekspresi Dewa Parubaya berubah drastis.
Dia takut api akan keluar dari mata Wang Xian dan langsung membakarnya. Raja Naga, jika kamu bisa berhenti sekarang, klan Yuan kami ingin meminta maaf kepadamu. Penatua tertinggi klan Yuan menatap Wang Xian dengan wajah penuh ketakutan dan berkata dengan ekspresi malu. Tidak ada yang menyangka bahwa Raja Naga akan begitu kuat. Hanya dua api yang keluar dari matanya yang bisa menghancurkan dua dewa. Siapa yang berani melawan api yang begitu mengerikan? Bahkan jika ini adalah wilayah klan Yuan, bahkan jika ada lebih dari 20 dewa di wilayah Dewa Nordik, tidak ada yang berani naik. Itu terlalu menakutkan. Satu orang tersenyum ketika dia melihat ke-40 hingga 50 dewa. Namun, pihak lain tidak berani menyerang. Sebaliknya, dia meminta maaf dengan hormat. Itu sangat menakutkan. Mata orang-orang abadi di sekitarnya, yang diam-diam berpikir bahwa Raja Naga akan mengaku kalah, dipenuhi dengan keterkejutan. Bahkan para dewa barat melihat pemandangan ini dengan ekspresi malu, terutama dewa gila dari alam dewa Taman Eden dan putra dewa muda dan dewi dari alam dewa Romawi. Mereka merasa senang dan bahkan tampak bersemangat. Ekspresi mereka benar-benar menghilang. Meminta maaf. Apakah saya perlu permintaan maaf dari klan Yuan? Sudah terlambat. Wang Xian menyaksikan adegan itu dengan acuh tak acuh. Tidak ada ekspresi di wajahnya. Ketika tetua tertinggi klan Yuan mendengar penolakan Wang Xian, wajahnya sangat muram. Dia mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya. Raja Naga, apa yang harus kamu lakukan untuk memadamkan apinya? Siapapun yang menyinggung Raja Naga kita akan mati. Wang Xian tidak berbicara. Ao Jian, yang berada di samping, berbicara dengan dingin seperti pedang tajam yang terhunus. Setelah dia selesai berbicara, wajah semua makhluk abadi dan dewa dari klan Yuan dan domain Celestial Nordik berubah drastis. Tidak, tidak, aku mohon, Raja Naga. Ini adalah kesalahanku. Tolong biarkan aku pergi. Mengenakan hadiah pengantin wanita, Philomena yang sangat cantik itu mengungkapkan ekspresi putus asa di wajahnya. Dia sangat kesakitan dan sebagian besar tubuhnya terbakar hitam. Dia tampak sangat menyedihkan. Dia tidak lagi cantik dan sombong seperti sebelumnya, dia juga tidak memiliki penghinaan dan ejekan di depan Wang Xian. Dia berlutut di tanah. Dewa dan dewa di sekitarnya datang untuk menyelamatkannya, tetapi tidak ada dari mereka yang berani maju. Lengan Yu Wenhua diselimuti api. Dia hanya bisa memotong lengannya sendiri. Kedua dewa itu diselimuti api dan berteriak kesakitan. Saya datang untuk menghadiri pernikahan Anda, tetapi Anda tidak memberi saya wajah apapun. Anda bahkan mengatakan bahwa Anda memiliki kemampuan dan kualifikasi. Sayangnya, Anda tidak memiliki kemampuan dan kualifikasi. Ayo pergi. Wang Xian berkata dengan acuh tak acuh dan berbalik untuk berjalan keluar. Namun, ketika dia melihat segelas anggur di atas meja, dia berhenti. Bersulang terakhir adalah untuk bumi kuning dan kematian. Bersulang ini untuk kalian semua. Wang Xian mengambil gelas anggur dan melemparkannya ke belakang dengan lembut. Gelas anggur itu membentuk garis dan mendarat di depan Philomena dan dua dewa agung. Bersulang untuk kalian semua. Ledakan. Klan Yuan dan para dewa dari domain surgawi Nordik mengungkapkan ekspresi marah. Aura menakutkan melonjak ke langit. Aura 40 hingga 50 dewa menyebabkan seluruh dunia berubah secara drastis. Bahkan teknik gerakan di bawah kaki mereka perlahan retak. Namun, Wang Xian tidak peduli dengan mereka. Dia perlahan mondar-mandir dan terbang ke kejauhan dengan kecepatan rata-rata. Xiao Yu, Feng Lingtian, Ling Xiao, dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Mereka pergi dengan riang. Dari awal hingga akhir, para dewa dari klan Yuan dan domain surgawi Nordik tidak berani bergerak. Orang-orang dari domain langit barat juga tidak berani bergerak. Dua api telah membunuh dua dewa tinggi. Siapa yang masih berani bergerak? Tidak, tidak, aku salah. Tolong, biarkan aku pergi. Beri aku kesempatan. Jeritan Philomena terus terdengar, menyebabkan klan Yuan dan para dewa dari wilayah dewa Skandinavia memiliki ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang. Tidak peduli metode apa yang mereka gunakan, mereka tidak bisa memadamkan gumpalan api yang tidak terlalu subur. Mereka hanya bisa menyaksikan Philomena dibakar menjadi abu. Mereka menyaksikan kedua dewa itu berhenti berteriak dan berbaring tak bergerak. Ini benar-benar pernikahan yang berubah menjadi pemakaman. Bab 851, 0852 Pemakaman 3.
Tidak, suara ratapan Yuan Hua terdengar dari tempat pernikahan. Tanda seru. Semua orang dari klan Yuan sedikit gemetar. Wajah mereka dipenuhi dengan penghinaan dan kemarahan. Para dewa dari domain Dewa Eropa Utara memiliki ekspresi yang sangat jelek di wajah mereka. Putri dari domain dewa mereka telah dibunuh secara langsung. Dia telah dibakar sampai mati di depan mereka. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Di sekitar mereka, sekte abadi dari timur dan dewa dari barat menyaksikan pemandangan ini dengan ekspresi rumit di wajah mereka. Itu adalah pernikahan paling menarik di bumi. Namun, hari ini, itu telah berubah menjadi pemandangan ini. Seperti yang dikatakan Raja Naga, pernikahan telah berubah menjadi pemakaman. Semua orang dari klan Yuan, kami turut berduka atas kehilanganmu. Kami akan pergi dulu. Anggota klan Xuanyuan menangkupkan tangan mereka dan segera pergi. Anggota sekte abadi lainnya juga segera pergi. Di puncak gunung sekitar pernikahan, di kota Xuanyuan, lampu masih terang. Itu adalah pernikahan biasa. Namun, orang-orang di luar dan di kota tidak mengetahui bahwa pernikahan ini telah berubah menjadi pemakaman. Siapa yang mengira pernikahan abad ini akan menjadi seperti ini? Raja Naga sebenarnya berani membunuh langsung putri Raja Dewa Skandinavia, membunuh dua dewa. Di masa depan, kedua kekuatan itu mungkin akan bertarung sampai mati. Siapa yang mengira bahwa Raja Naga akan sangat menakutkan? Seorang Haigat dengan mudah dibunuh di depannya. Ini terlalu menakutkan. Sementara yang lain membaik, Raja Naga juga meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Beberapa dewa abadi yang telah pergi menghela nafas saat mereka berbicara. Kekuatan yang ditunjukkan Raja Naga hari ini benar-benar mengejutkan semua orang. 40 hingga 50 dewa abadi dari wilayah Nordik klan Yuan tidak berani bergerak. Mereka menyaksikan Raja Naga pergi dan menyaksikan putri dari wilayah Nordik dibakar sampai mati. Namun, dapat dibayangkan bahwa wilayah Nordik dan Istana Naga telah menjadi musuh bebuyutan. Apa yang akan terjadi jika dua kekuatan terkuat dari timur dan barat bentrok? Itu juga karena Philomena mencari kematian. Lagi pula, Raja Naga juga merupakan kekuatan terkuat di timur. Dia datang ke pernikahan Anda secara pribadi dan memberi Anda hadiah ucapan selamat. Pada akhirnya, Anda tidak memberikan wajah apapun kepada Raja Naga dan mempermalukan Raja Naga di depan begitu banyak orang. Apakah kamu tidak mengejar kematian? Mungkin dia mengira dia memiliki ayah yang adalah raja yang saleh, jadi dia berani memandang rendah semua orang. Dia memang kasar. Dia tidak memberikan wajah apapun kepada para tamu di pernikahannya sendiri. Pantas saja Raja Naga langsung menunjukkan niat membunuh dan membunuhnya di tempat. Jika dia tidak mencari kematian, dia tidak akan mati. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa pembangkit tenaga listrik tingkat atas, penguasa kekuatan yang kuat, akan membiarkan wanita kaya generasi kedua seperti Anda mempermalukannya? Kamu mencari kematian. Beberapa orang dikejutkan oleh faksi Raja Naga, tetapi masih ada orang yang meremehkan tindakan Philomena. Mereka berpikir bahwa mereka memiliki latar belakang yang kuat, tetapi mereka sebenarnya berani untuk tidak menghormati orang lain. Sekarang setelah mereka bertemu dengan Raja Naga, hasilnya adalah mereka terbunuh. Apalagi mereka meninggal dengan sangat mengenaskan. Orang-orang klan Yuan juga berpikir bahwa mereka memiliki aliansi pernikahan dengan alam dewa Skandinavia, sehingga mereka dapat mengabaikan Raja Naga. Pada akhirnya, ini adalah nasib sekelompok orang yang mencari kematian. Tidak lama setelah kota Xuanyuan yang semarak dan meriah mulai mendidih, berita kematian Philomena menyebar, dan seluruh kota terkejut. Sangat cepat, masalah ini menyebar ke situs web Jianghu. Situs web Jianghu hari ini, semua postingan tentang ucapan selamat sekte abadi atas pernikahan antara Yuan Hua dari klan Yuan dan Philomena dari domain Dewa Skandinavia. Serta diskusi para ahli sekte abadi tentang pernikahan ini, ketika berita kematian Philomena menyebar ke situs Jianghu, itu mengejutkan seluruh internet. Saat Philomena bersulang, dia tidak menatap Raja Naga di depan semua orang. Klan Yuan tidak meminta maaf, dan Raja Naga langsung membunuhnya. Saat berita ini keluar, seluruh Jianghu terkejut. Raja Naga luar biasa. Sialan, Philomena ini benar-benar mencari kematian. Raja Naga secara pribadi pergi untuk menghadiri pernikahannya dan memberinya hadiah ucapan selamat, tetapi dia sebenarnya tidak memberikan wajah kepada Raja Naga. Bagus sekali.
Ahli pacaran mati terbaik tahun ini, Putri Raja Dewa Alam Skandinavia, Philomena. Bagus sekali. Memperlakukan tamu seperti ini, tidak ada salahnya Raja Naga membunuhnya. Klan Yuan ini terlalu sombong. Mereka berpikir bahwa mereka tidak dapat memberikan wajah kepada Raja Naga hanya karena mereka berada di alam Dewa Skandinavia. Bagus sekali, ini sangat menarik. Haha, ini sangat menarik. Klan Yuan mengundang Raja Naga untuk menghadiri pernikahan, tetapi pengantin wanita langsung menghinanya. Klan Yuan tidak bereaksi sama sekali. Bagus sekali. Murid dari Sekte Abadi di situs web Jianghu semuanya menjawab serempak. Mereka semua mengatakan bahwa Philomena mencari kematian dan klan Yuan terlalu sombong. Itu sebabnya, jika bukan karena semua ini, Raja Naga tidak akan bergerak. Dalam sekejap, situs web Jianghu yang semula semarak menjadi lebih semarak dan bahkan berlanjut hingga dini hari. Ledakan, ledakan. Namun, pada dini hari, suara yang menghancurkan bumi datang dari arah klan Yuan. Bumi tampak bergetar. Raja Naga, aku, Raja Eropa Utara, Raja dari semua dewa, Okudin, pasti akan memusnahkanmu dalam 3 hari. Semua anggota Istana Naga tidak akan selamat. Bahkan jika langit dan bumi masuk, kamu tidak akan bisa lepas dari malapetaka ini. Raungan marah bergema di seluruh timur. Suara itu mengguncang langit. Semua orang yang tertidur terbangun dan mendengarkan suara itu dengan kaget di wajah mereka. Raja Eropa Utara, Raja dari semua dewa, Raja Dewa Okudin. Orang terkuat di barat dan dewa terkuat di barat. Seberapa kuat keberadaan yang bisa diakui sebagai yang terkuat oleh semua orang. Semua orang memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Tidak ada yang menyangka raja yang saleh ini akan bergegas begitu cepat. Klan Yuan, kalian sekelompok orang terkutuk. Pada saat ini, dalam posisi klan Yuan, piringan seperti matahari digantung di langit malam yang gelap 10.000 meter di langit, menyebabkan seluruh area menjadi terang. Seorang tetua duduk di kursi dewa yang besar, dan 2 burung gagak hitam berukuran 3 meter berdiri di tepi kursi dewa. Ada piringan emas sepanjang 1 meter di atas kepala orang tua itu. Dis itu memancarkan cahaya putih. 4 Pegasus besar dengan sayap menarik tahta. Setiap Pegasus memancarkan cahaya yang menyilaukan. Mereka berada di level dewa dan dewa. Orang tua itu juga memancarkan cahaya putih. Dia memiliki keagungan yang tak ada habisnya. Raja dari semua dewa layak atas namanya. Dewa Raja Okuding, harap tenang. Kami, Yuan. Diam. Di langit, sesepuh tertinggi klan Yuan dan sekelompok dewa abadi klan Yuan menyambut kedatangan Raja Dewa dengan ketakutan dan gentar. Di belakang Raja Surgawi berdiri sekelompok dewa yang memancarkan aura menakutkan. Semuanya mengenakan baju perang dan penuh dengan martabat. Kelompok yang terdiri dari sekitar 5.000 orang itu tampak seperti tim pertempuran yang kuat yang berasal dari zaman kuno. Tetua tertinggi klan Yuan membungkuk dan hendak menyelesaikan kalimatnya ketika Raja Dewa Okudin mengulurkan jari. Seberkas cahaya putih langsung melesat ke arahnya. Ekspresi Grand Supreme Elder klan Yuan ngeri saat dia buru-buru memblokirnya. Peng! Namun, kekuatan yang mengerikan mendarat di tubuhnya, menyebabkan dia memuntahkan darah. Seketika, dia terluka parah saat jatuh ke tanah. Kekuatan Raja Surgawi mengguncang dunia. Bab 852, 0853 Pemakaman 4. Mendesis. Lokasi klan Yuan tidak jauh dari kota Suanyuan. Pada malam hari, ketika benda seperti matahari terbit, ketika suara yang mengguncang bumi terdengar, semua orang di kota kuno Suanyuan terbangun. Tanda seru, tanda seru. Banyak dewa abadi dan murid dari Sekte Abadi yang belum pergi karena langit sudah gelap malam ini segera terbang keluar ruangan ketika mereka mendengar suara ini dan melihat ke arah lokasi suara tersebut. Ketika mereka terbang keluar, mereka melihat pemandangan yang mengejutkan. Pakar terkuat klan Yuan, sesepuh tertinggi klan Yuan, sebenarnya dirobohkan dari kehampaan oleh jari sesepuh yang duduk di singgasana dewa dan memancarkan cahaya dewa. Dia tidak memiliki sedikit pun kemampuan untuk melawan. Penatua tertinggi klan Yuan, yang saat ini adalah ahli terkuat di timur, jatuh jauh ke kejauhan. Kekuatan 1 jari. Hanya kekuatan 1 jari. Wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka menyaksikan adegan ini. Grand Elder dari klan Yuan sebenarnya telah dikalahkan dengan 1 jari. Nyatanya, mereka merasa jika Raja Dewa tidak menahan diri, dia akan terbunuh.
Ini membuat mereka berpikir tentang hari ketika mata Raja Naga menembakkan dua api, dan pada akhirnya, dia telah membunuh dua dewa. Sungguh menakutkan. Dia merobohkan tetua klan Yuan dengan satu jari. Siapa yang lebih kuat, Raja Naga atau dia? Ini adalah dewa yang benar. Kekuatan surgawinya sangat luas dan perkasa, dan cahaya surgawinya bersinar menembus langit dan bumi. Dewa-dewa dari alam dewa barat itu terlalu tidak penting dibandingkan dengan lelaki tua ini. Divine King, apakah ini betapa menakutkannya seorang Divine King? Seperti yang diharapkan dari Raja para Dewa, pakar terkuat di barat. Melihatnya dengan mata kepala sendiri, semua orang merasakan ketidakberartian mereka. Raja yang saleh ini terlalu kuat. Godly King vs Dragon King akhirnya bertemu dengan musuh sejatinya. Semua orang menghela nafas dalam hati mereka. Setelah penampilan Raja Naga hari ini, mereka berpikir bahwa Raja Naga adalah eksistensi terkuat. Namun, dibandingkan dengan Raja yang saleh, sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat. Raja Naga telah membunuh menantu klan Yuan saya. Hari ini, klan Yuan saya bersumpah bahwa kami pasti akan menghancurkan Raja Naga. Jika tidak, klan Yuan saya akan hancur. Setelah sekitar setengah jam hening di malam hari, raungan lain terdengar dari langit dan menyebar ke seluruh China. Kedua suara itu mewakili aliansi lengkap antara klan Yuan dan alam dewa Nordik. Mereka bertekad untuk sepenuhnya menghancurkan Raja Naga. Berita ini menyebabkan malam yang sunyi mendidih. Itu menjadi malam tanpa tidur. Menganalisis kekuatan Raja Naga, sebelum energi spiritual pulih, Istana Naga memiliki 18 dewa abadi, sekelompok alam bayi dan pusat kekuatan dewa abadi setengah langkah. Menurut kekuatan keseluruhan mereka, Istana Naga memiliki setidaknya 30 dewa abadi. 30 mungkin sedikit kurang. Itu harus antara 40 hingga 50. 50 adalah yang terbanyak. Adapun klan Yuan dan alam dewa Eropa Utara, klan Yuan memiliki 25 makhluk abadi, dan alam dewa Eropa Utara memiliki setidaknya 60 makhluk abadi. Kali ini, Raja Dewa Okudin memimpin semua ahli alam dewa keluar. Ketika kedua belah pihak bergabung, tidak kurang dari 85 ahli dewa abadi. Ini adalah krisis besar bagi Raja Naga. Meskipun Raja Naga sangat kuat, Raja Dewa juga tidak lemah. Dia mengalahkan sesepuh tertinggi klan Yuan dengan satu jari. Kekuatannya pasti tidak lebih rendah dari Raja Naga. Raja Surgawi di bawah panjinya lebih kuat. Ini benar-benar krisis besar bagi Raja Naga. Terakhir kali, Raja Naga memobilisasi pasukan Istana Naga untuk menghancurkan Sekte Obat Suci Abadi. Apakah akan ada kekuatan lain kali ini? Jelas aliansi antara Raja Dewa Alam Surgawi Nordik dan klan Yuan yang lebih kuat. Lagi pula, itu adalah aliansi dari dua kekuatan besar. Ada juga Raja Surgawi, seorang ahli yang menakutkan. Raja Naga akan hancur. Larut malam, seluruh internet Jianghu sibuk dengan aktivitas. Semua orang berbicara tentang klan Yuan dan deklarasi perang alam surga Norse melawan Raja Naga. Putri Raja Surgawi terbunuh di pesta pernikahan. Dua kekuatan utama tidak akan melepaskan Raja Naga. Kali ini, itu adalah perang lain abad ini. Bahkan setelah perang ini, itu akan memutuskan pembagian kekuatan di bumi. Semakin banyak orang yang optimis tentang kekuatan Raja Dewa dan klan Yuan. Sekarang, hampir semua orang adalah seorang pejuang. Di masa lalu, banyak orang biasa yang hanya mendengar perbuatan Raja Naga dan belum pernah melihatnya secara langsung. Namun, Raja para dewa berbeda. Sejak energi spiritual dilepaskan, Raja dari semua dewa telah terkenal di seluruh bumi. Ia dikenal sebagai dewa yang sejati. Ketika langit menyala, Wang Xian berbaring dengan malas dari kamarnya di Pulau Terapung dan datang ke ruang tamu. Saudaraku, apakah kamu mendengar suara itu kemarin? Xiao Yu dan Feng Lingtian sedang duduk di ruang tamu. Ling Xiao juga tidak segera pergi. Kejadian kemarin berdampak besar bagi mereka. Membunuh putri raja yang saleh di tempat dan membuat musuh dari aliansi terkuat di bumi membuatnya sedikit khawatir dan khawatir. Sekarang, Sekte Yellow Heaven Immortal dan Istana Naga dapat dianggap sebagai mertua. Saya mendengarnya. Bagaimana mungkin aku tidak mendengarnya? Wang Xian berjalan ke meja dengan acuh tak acuh. Xiao Yu segera berlari ke dapur untuk membawa sarapan. Saudaraku, mereka terlalu sombong. Mereka bahkan ingin menghancurkanmu. HMPH, mereka mencari kematian.
Xiao Yu berkata dengan marah. Dia sudah lama marah tentang apa yang terjadi pada Philomena sehari sebelumnya. Mereka seharusnya mengadakan pemakaman sekarang. Hehe, ketika mereka selesai dengan peti mati, kita akan pergi dan menutupinya untuk mereka. Wang Xian tersenyum lembut. Karena pihak lain sudah ingin menghancurkannya, Wang Xian tentu saja tidak akan tinggal diam. Dia suka mengambil inisiatif untuk menyerang. Pernikahan berubah menjadi pemakaman. Pemakaman membutuhkan peti mati. Jika mereka ingin membunuhnya 3 hari kemudian, dia akan melanjutkan dan menempatkan mereka di peti mati. Sempurna. Hanya dalam beberapa hari, mereka akan berubah dari kegembiraan hidup menjadi kesedihan yang luar biasa dan akhirnya berjalan ke kuburan. Itu sempurna. Raja Naga, apakah kamu mengambil inisiatif untuk menyerang? Jantung Ling Xiao berdetak kencang saat mendengar kata-katanya. Hanya ada 6 makhluk abadi di sekte Ling Xiao Immortal kita yang bisa menyerang. Tidak perlu. Wang Xian melambaikan tangannya. Istana Nagaku bisa mengatasinya. Raja yang saleh sangat kuat. Wilayah Dewa Eropa Utara dan klan Yuan juga sangat kuat. Ling Xiao mengerutkan kening dan mengingatkannya. Meskipun dia melihat betapa percaya diri Wang Xian, Ling Xiao tidak yakin bahwa Istana Naga akan menjadi tandingan dua kekuatan kuat itu. Bukan hanya dia, tapi semua orang di bumi tidak percaya bahwa Raja Naga akan menang. Di situs web Jianghu, semua orang mengatakan bahwa ini akan menjadi krisis terbesar bagi Raja Naga dan kemungkinan besar dia akan jatuh. Jangan khawatir, Wang Xian tersenyum tipis. Sebelumnya, dia melihat situs web Jianghu dan melihat utas analisis. Kekuatan domain surgawi Norse dan analisis klan Yuan sangat mirip. Namun, itu adalah Istana Naga. Wang Xian tersenyum ringan. Saat ini, ada 280 pembangkit tenaga tingkat abadi di Istana Naga. Hanya sejumlah kecil 80 plus sekelompok DRAKONIDS akan cukup untuk menghadapi dua kekuatan besar. Adapun Raja yang saleh, aku ingin tahu apakah dia telah mencapai alam transendensi. Akan menarik jika dia telah mencapainya. Jika belum, maka, hehe. Adapun informasi tentang Raja yang saleh vs Raja Naga di situs web Jianghu. Sudut mulutnya sedikit melengkung. Dia tidak tahu apakah dia memiliki kualifikasi.